Nama saya Bernike dan saya mengajar di jenjang TK. Nama saya Melisa, saya mengajar karakter building. Saya Lisa Merilano, biasanya dipanggil Ibu Lisa. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nama saya Hartono Lesmana, saya mengajar belajar di PS. Halo, nama saya Kelvin, saya mengajar bahasa Mandarin di IPK. Nama saya Ewit Sitohang, saya mengajar mata pelajaran tematik. Nama saya Marudut Sihombing, saya mengampu mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Hai, saya dengan Nia, saya mengajar kimia. Halo, nama saya Iren, saya mengajar bahasa Inggris. Oke, kenalkan nama saya Sigit Wasana, saya ngajar sosiologi. Saya mengajar dari tahun 1998, jadi sudah 25 tahun saya. Tahun ini sih tahun yang ke-10 ya. Saya itu mengajar sudah 10 tahun, itu dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Saya sudah mengajar selama kurang lebih 14 tahun. Saya ingin menjadi guru karena saya senang mengajar anak-anak. Saya senang berinteraksi dengan anak-anak dan saya juga senang terlibat dalam pembentukan masa depan anak-anak. Harapannya hal-hal baik yang diajarkan bisa jadi modal buat anak-anak nanti bisa bertumbuh. Saya mau menjadi guru karena mama saya. Kamu mau jadi apa? Sampai kuliah, saya pasti jawab, saya harus jadi guru seperti mama saya. Jadi sekarang terbukti nih, saya jadi guru. Yang menyedihkan adalah ketika kita sudah mencoba mengupayakan banyak sekali metode-metode atau teknik, kita sudah mencoba berbagai segala cara, tapi ketika di kelas, anak-anak kayaknya jauh lebih tertarik ke gadget ya, daripada ke kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh gurunya. Itu tantangan sih di era digital ini. Mungkin hampir setiap tahun saya mengalami kesedihan itu. Yaitu ketika saya melihat anak-anak yang kelas 12 itu lulus. Saya kan kenal mereka itu 3 tahun gitu kan. 3 tahun bersama dengan mereka, dan ketika mereka lulus rasanya kok seperti ada yang hilang. Apalagi melihat kelas kosong yang biasanya ada mereka. Yang paling membanggakan buat saya adalah ketika saya menemukan banyak alumni-alumni sekolah IPK yang saya ajar menemukan panggilannya, seperti menjadi hamba Tuhan, atau mereka bekerja di bidangnya masing-masing, tetapi sesuai dengan passion mereka, panggilan mereka, menjadi seorang accounting yang berintegritas, menjadi seorang penyanyi yang berintegritas, menjaga pergaulan hidupnya. Yang paling membanggakan dan menyenangkan ya sebaliknya ya, saat kita sudah mengajar mereka, mereka masih ingat sama kita, mereka datang ke sekolah. Saya sendiri kaget karena di IPK sistem pengajarannya lebih ke integrasi Alkitab. Jadi anak-anak lebih dituntut berkarakter, mengenal seperti karakter Tuhan, seperti karakter Yesus. Kalau di IPK itu lebih ke banyak hal-hal yang mungkin kita nggak bisa dapat di sekolah lain gitu. Dan di sekolah saya sebelumnya karena dimulai pagi kita renungan, terus kita ada ibadah, terus ya hal-hal yang memperkuat kerohanian kita sih. Saya tentunya meyakinkan diri saya bisa menjadi teladan untuk relasi hidup dengan Tuhan dalam doa dan firman Tuhan. Saya kan ngajar sosiologi ya, tentu untuk bisa mengintegrasikan firman atau Alkitab dalam pelajaran saya, ya saya harus mengenal dengan baik pelajaran saya dulu. Saya mencoba untuk mengidentifikasi keterkaitan topik-topik di dalam sosiologi tadi dengan cara pandang Alkitab. Bersekolah di IPK bukan hanya mendapatkan pengalaman ataupun pelajaran secara akademis, tetapi anak-anak juga bisa belajar secara holistik, baik dalam hal keimanan, kemudian juga sosial emosional, lalu di samping itu juga ditingkatkan juga kemampuan-kemampuan kognitif, bahasa, juga fisik motorik juga. Jadi pengalaman belajar di IPK sangat komplit, jadi itulah kenapa anak-anak sebaiknya bersekolah di IPK. IPK, a journey to wholeness.